saudara-saudara seiman yang lain yang mengikuti live streaming Gereja Betel Indonesia Arjoinangun. Seharusnya kami merayakan Jumat Agung di dalam gedung gereja. Namun kali ini karena penularan COVID-19, maka kami beribadah di rumah masing-masing. Ini merupakan sejarah pertama kali selama 47 tahun saya mengembalakan jemaat. Ibadah raya Jumat Agung dirayakan di rumah masing-masing. Sebabnya tentunya tidak mengurangi berkat Tuhan. Kami mengharap seluruh jemaat, bahkan para saudara seiman yang melihat atau menyaksikan live streaming ini, mari kita ikuti ibadah kita pada sore hari ini. Ibadah yang sangat penting, ibadah yang menentukan keselamatan kita. Karena Kristus hari ini mati untuk menggantikan kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Gembala kami yang agung yang kami kenal dalam nama Yesus, kami mau memulai ibadah live streaming hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin para hamba-hamba-Mu yang melayani, baik WL Singers pemain musik maupun pendeta David Mardianto yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini merupakan satu paket, bahkan jemaat-Mu, bahkan saudara-saudara yang melihat live streaming ini diberkati Tuhan melalui ibadah Jumat Agung melalui live streaming hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunkanlah kiranya anugerah dan berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus dalam ibadah raya Jumat Agung ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah raya Jumat Agung sore hari ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Bapak Ibu diberkati Tuhan hari ini, amin. Yang diberkati sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan. Allah kita Allah yang hidup, Allah kita Allah yang luar biasa. Kita percaya kalau pada saat-saat hari ini seharusnya kita merayakan hari Paskah, kita ada di rumah Tuhan. Tapi pada hari ini kita ada di rumah. Rumah juga adalah rumah Tuhan. Oleh sebab itu biarlah setiap kita yang ada di rumah hari ini, kita berdoa, Allah kita Allah yang ajaib. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Mari angkat suaramu, mari kita sembah Dia. Haleluya. Yesus, terima pujian kami Tuhan. Kami percaya kuasa yang tidak terbatas itu hadir dalam hidup kami, menjamah hati kami, memulihkan hati kami, mengubahkan pola pikir kami Tuhan. Tuhan Yesus, urapan-Mu turun buat setiap umat-umat-Mu. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur buat berkat Kau yang mati telah tebus dosa kami. Angkat pujian ini. Ku hidup oleh anugerah, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Bersyukur
Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di Kalvari. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menebus hidup kami. Oh, kami bersyukur. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, kemuliaan bagi-Mu. Segala pengagungan bagi-Mu Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh hidup hari ini. Karena salib-Mu Tuhan, karena kematian-Mu Tuhan, kami boleh sampai ini Tuhan, sampai hari ini menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur buat perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kami adalah umat-umat-Mu, kami adalah jemaat-Mu Tuhan. Mari jamah hati kami Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu, katakan, ku hidup. Amin. Karena salib-Mu, ku menang. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sama-sama katakan, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Engkaulah segalanya. Katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh,
angkat suaramu sembah Dia. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi kami, urapi hati kami Tuhan. Yesus, Engkau yang mati gantikan kami, Engkau yang mati gantikan kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau yang memelihara kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru. Di saat kami jatuh Tuhan, di saat kami hari ini tidak bisa beribadah di gereja, tapi Engkau yang memberikan sukacita dan sejahtera. Kami percaya Tuhan, Kau akan melalukan sakit penyakit ini Tuhan. Kalau ada COVID Tuhan yang mengganggu kami nggak bisa beribadah, tapi kami percaya Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan Kau kuasai kami Tuhan, umat-umat-Mu yang mengasihi Kau Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Katakan, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan sungguh-sungguh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena salib-Mu Tuhan kami menang. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan sebuah fragmen. Biarlah lewat ini kita Yesus. Haleluya. Amin. Di mana Engkau Tuhan saat aku butuhkan? Katanya Engkau mencukupkan segala sesuatu yang hamba butuhkan.
Katanya Engkau selalu ada untuk hamba Tuhan. Tapi saat ini, apa yang harus hamba perbuat Tuhan? Apa yang harus hamba lakukan Tuhan? Beban hidupku terasa berat Tuhan. Yesus, tunjukkan Engkau Tuhan. Tapi Tuhan, aku tahu Tuhan, bahwa bukan hanya hamba-Mu saja yang merasakan, tapi semua orang di dunia ini merasakan Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup memberikan kedahsyatan-Mu Tuhan, sehingga hamba boleh meroleh kemenangan daripada-Mu Yesus. Hanya kekuatan-Mu Tuhan yang kami butuhkan. Karena Engkaulah penopang hidup kami Yesus. Engkau Bapa yang sanggup melakukan segala perkara yang mustahil dalam hidup hamba Tuhan. Hamba berserah kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, anakku. Bukankah telah kukatakan dalam firman-Ku bahwa hari-hari yang akan kamu lalui adalah hari-hari yang semakin sulit, akan semakin jahat. Kamu harus tahu, anakku, bahwa penderitaan yang kamu alami saat ini
tidak sebanding dibandingkan dengan apa yang akan manusia alami nanti, yaitu karena dosa mereka akan binasa. Ya, api neraka itu adalah penderitaan yang terbesar dalam sejarah umat manusia. Saat ini, lihat tanganku, lihat kakiku yang berlubang paku, lihat kepalaku yang luka karena mahkota duri, lihat lambungku dan tubuhku yang hancur karena tombak dan cambuk. Semua itu aku lakukan agar kalian tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan kebinasaan di dalam api neraka, melainkan kebahagiaan dalam kerajaan surga. Hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Penderitaan yang berat saja sudah aku pikul dan gantikan, apalagi penderitaan yang sedang engkau alami hari-hari ini. Jangan takut, aku Tuhan Allahmu besertamu. Amin. Aku tidak akan meninggalkanmu sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami angkat penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Yesus, Engkau yang mati bagi kami. Engkau yang pikul segala penderitaan kami. Kami percaya ada mujizat-Mu. Kami percaya pertolongan-Mu Tuhan. Yesus, janji-Mu ya dan amin. Kau akan menolong kami. Kau akan memberikan kemenangan bagi umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Mari angkat pujian lebih sungguh-sungguh. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Sama-sama angkat tangan-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, kuatku. Katakan sungguh-sungguh. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi sungguh-sungguh katakan. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, kuatku. Ku percaya,
aman dalam-Mu. Jemaat dimohon bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Amin. Kau pegang seluruh jemaat yang ikut dalam bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi. Dalam tangan-Mu. Amin. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Oh, nama-Mu, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku. Amin. Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, tak pernah gagal, tak pernah gagal. Amin. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, takkan hilang. Sebab masa depanku Kau sedia. Tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan, harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan, harapanku Tuhan, harapanku. Amin. Di dalam-Mu. Hanya Yesus pengharapan kami. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam-Mu.
lambu. Sekali lagi katakan, ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Yesus, Engkaulah percayaan kami. Berikan pujian bagi Tuhan, berikan kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, tahun ini mungkin agak berbeda perayaan Jumat Agung kita. Yang biasanya kita ada di gereja, tapi kita ada di rumah masing-masing. Hari-hari ini mungkin iblis tertawa dan berkata, hore, bait Allah tertutup. Hore, gereja-gereja tertutup. Tapi saya mau bilang, justru di setiap rumah anak Tuhan, hari ini dibangun mesbah keluarga. Hari ini didirikan mesbah di sana. Dan saya percaya di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian juga, bersama keluargamu hari ini, ada rumah Allah di sana, kehadiran Allah di sana. Dan kita percaya mujizat anugerah dari Jumat Agung, di mana Yesus sudah mati atas kita. Berkat Tuhan memberi kemenangan atas setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, beberapa menit ke depan mari siapkan kami umat-Mu untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam keterbatasan kami Tuhan untuk melakukan program pemerintah physical distancing hari ini, kami taat dan kami ada di rumah-Mu. Lewat mesbah keluarga kami masing-masing. Dan kami mau izinkan firman-Mu menjamah hati kami hari ini. Dimanapun kami berada, rumah kami masing-masing, kami percaya berkat Paskah Jumat Agung turun atas kami semua. Hamba-Mu dan umat-Mu sama-sama siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Umat percaya sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus Allah kita baik. Bapak Ibu bisa duduk di tempat masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema Jumat Agung kita yaitu kematiannya memberi kemenangan. Dan pada hari Minggu Paskah, kebangkitan Yesus memberi kemenangan. Dan kita percaya bukan hanya 1, 2, 3 orang saja yang memperoleh kemenangan, tapi kita semua anak-anak Tuhan akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Kita akan baca Alkitab kita bersama-sama. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Ayat 24 Alkitab kita berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus mencatat dengan jelas apa yang Tuhan mau engkau dan saya alami, nikmati hari-hari ini. Lihat sama-sama firman Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Yesus sendiri telah memikul dosa kita. Katakan amin. Yesus sendiri telah memikul dosa umat manusia. Saudara, kata Ia sendiri di sana itu mengacu, menyatakan bahwa bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, kita beroleh keselamatan. Bukan karena apa yang kita lakukan lewat amal ibadah ketekunan kita, kita beroleh keselamatan. Tetapi Alkitab mencatat, Ia sendiri yang memikul dosa manusia.
Artinya pribadi Allah yang berinisiatif turun, memutuskan untuk memikul seluruh dosa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali terjadi kebakaran di sebuah hutan. Beberapa orang sibuk untuk memadamkan api yang mulai menyambar satu pohon demi pohon yang lain. Sekelompok orang tiba-tiba memperhatikan ada seekor burung yang terbang di atas salah satu pohon. Burung terbang itu mulai bercuit-cuit. Saudara, riuh ribut sekali, terbang di angkasa, persis di bawah sebuah pohon. Dan orang-orang mulai memandang apa yang terjadi. Ternyata ketika diperhatikan, pohon yang mulai dijalari api, di satu batang terdapat sebuah sarang burung. Dan anak-anak burung itu mulai mencuit ketakutan ketika api itu mulai membakar batang pohon itu. Ternyata yang di atas adalah induk dari burung tersebut. Saudara, induk burung itu berkeliling sambil mencuit, saudara. Mungkin dia berkata, anakku, aku akan lakukan sesuatu. Tenang, tenang, aku akan lakukan sesuatu. Dan orang-orang mulai menyaksikan apa yang terjadi. Saudara, tidak lama kemudian sang induk burung itu langsung menukik dan turun persis di atas sarang burung itu. Sang induk ini mulai mengepakkan sayapnya. Lalu mulai mengepakkan sayap dan menutup semua anak-anaknya. Dan tidak lama kemudian api menyambar sarang burung itu. Saudara, induk ini mati, tetapi anak-anaknya tetap terlindung dalam kepakan sayap burung dari induk burung tersebut. Walau induk burung itu mati. Saudara, saya mau beritahu, seharusnya saudara dan saya mati karena dosa. Alkitab memang mencatat, karena dosa kita terputus hubungan dengan Allah. Karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa kita tidak lagi bisa bersama dengan Allah. Tetapi Allah sendiri, Allah berinisiatif, Allah memutuskan untuk turun memikul dosa kita manusia melalui tubuhnya di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara diingatkan tentang pengorbanan Yesus. Saudara diingatkan tentang apa yang Yesus lakukan bagi setiap kita. Tubuhnya yang hancur, tangannya yang berlubang paku, dan saudara kepalanya yang bermahkotakan duri. Mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan. Tapi saudara, ada sesuatu yang Tuhan mau ajar kita sehari ini supaya saudara dan saya tahu dalam pengorbanan ada tujuan, ada maksud Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lihat Alkitab kita lebih lanjut di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Bukan hanya ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Alkitab mencatat supaya kita. Jadi ternyata Allah memikul dosa kita. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia supaya kita, engkau dan saya, manusia yang telah mati terhadap dosa, Alkitab katakan hidup untuk kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan mau ajar mengenai hidup untuk kebenaran? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan lihat dulu Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Alkitab kita mencatat Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Saudara, saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara semua. Yesaya 1 ayat 18, firman Tuhan berkata seperti ini. Marilah, baiklah kita berperkara. Apa katanya firman Tuhan? Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Wow, ini kabar baik buat setiap kita. Jadi kenapa Tuhan ambil keputusan dia sendiri turun untuk manusia, supaya engkau dan saya beroleh keselamatan.
Bukankah Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara tahu, Allah turun ke dalam dunia supaya kita beroleh hidup yang kekal. Saudara mungkin berkata, yes, kalau hari ini ajal menjemputku, aku pasti masuk surga karena aku percaya Yesus. Katakan amin. Tapi saya mau bilang, ketika waktumu belum selesai, ada tujuan dan rencana Tuhan yang harus engkau dan saya kerjakan, yaitu hidup untuk kebenaran. Katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, satu kali ada 3 pohon saling bercakap satu dengan yang lain. Saudara, 3 pohon ini masing-masing punya impian dan cita-cita. Pohon yang pertama berkata seperti ini kepada 2 pohon yang lain. Cita-citaku, aku pengen menjadi sebuah pohon yang besar, sehingga satu kali ketika manusia potong aku dijadikan sebuah kapal pesiar yang bagus, yang mewah. 2 pohon yang lain bilang, wow, keren. Lalu pohon yang kedua berkata, aku juga kalah. Aku pengen manusia membiarkan batang tubuhku semakin besar, semakin kuat, sehingga saatnya manusia tebang dan aku dijadikan sebagai tempat kotak perhiasan yang indah. Bukankah serat kayuku begitu bagus? Aku kuat, aku kokoh. Itu cita-citaku. 2 pohon yang lain berkata, wow, keren. Tapi pohon yang 3 berkata begini, maaf ya, cita-citaku agak berbeda. Aku gak pengen ditebang. Aku justru pengen menjadi pohon yang semakin tinggi dan semakin tinggi. Aku pengen dijadikan pohon yang menculang tinggi di antara pohon-pohon yang lain. Sehingga orang akan memandangku dan berkata, wow, pohon itu indah, pohon itu bagus, pohon itu luar biasa. 2 pohon yang lain berkata, wow, keren. Saudara tahu, tidak lama kemudian pohon yang pertama ditebang. Tidak dijadikan kapal pesiar oleh manusia, tapi dijadikan sebuah perahu yang sederhana. Pohon yang pertama ini menangis dan berkata, Tuhan, cita-citaku bukan ini. Aku pengen dijadikan kapal pesiar yang bagus, yang indah, yang mengarungi luasnya samudera. Kenapa hanya sebuah sampan perahu kecil? Pohon yang kedua tidak lama ditebang. Dia berharap cita-citaku tercapai tidak seperti pohon pertama. Dan ternyata manusia hanya membuat sebuah kotak yang sederhana. Saudara, dan dia boleh menangis dan berkata, Tuhan, kenapa Tuhan jadikan aku seperti ini? Aku pengen jadi kotak, ditaruh perhiasan yang mulia, yang indah. Karena aku kayu yang terbaik. Saudara, pohon yang ketiga berharap tidak ditebang, tetap menjulang tinggi, lebih tinggi dari pohon yang lain. Tapi tidak lama waktu kemudian berjalan, pohon ini juga ditebang oleh manusia. Ketika dia rebah, dia menangis. Tuhan, cita-citaku kandas. Bukan aku tetap pengen menjadi pohon yang tinggi menjulang. Saudara, bukan hanya itu. Ketika sudah ditebang, dia hanya dibuat sebatang kayu dan digeletakkan begitu saja. Hanya datar rata dengan tanah. Bahkan orang lain mungkin menginjak-injak dia. Betapa penderitaannya bertambah. Dan dia berkata, malang ya nasibku. Lebih baik menjadi perahu walaupun kecil. Lebih baik menjadi kotak perhiasan sederhana daripada aku tidak digunakan, hanya sebatang balok saja. Yang tidak dipergunakan apa-apa. Saudara tahu, dari 3 pohon ini yang dibuat masing-masing. Satu kali ketika Yesus datang ke muka bumi,
Dia mempergunakan perahu untuk memberitakan kabar baik. Dan perahu itulah yang digunakan Yesus untuk menyampaikan pesan firman Allah kepada orang-orang yang ada di Galilea. Saudara yang dikasih Tuhan, perhiasan, kotak perhiasan itulah yang dipakai orang Majus ketika dia bawa untuk menyerahkan emas, kemenyan dan mur kepada bayi Yesus sebagai persembahan yang terbaik. Saudara, dan mereka baru sadar bahwa ternyata dalam kesederhanaan sekalipun hidup ini bisa dipakai Allah menjadi kemuliaan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dan yang lebih hebat, pohon yang ketiga yang sama dengan tanah, yang rata, yang sepertinya diabaikan. Dalam kisah itu, kayu, batang kayu itu justru dipakai oleh prajurit Romawi untuk menjadi palang salib yang dipakai Yesus disalib di atas Golgota. Dan saudara tahukah, setiap orang hari ini memandang palang kayu salib itu dan melihat pribadi Yesus yang tergantung di sana dan merasakan anugerah besar Tuhan, kasih pengampunan Tuhan turun atas hidup kita semua. Dan itu menjadi batang kayu yang paling tinggi hari-hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau katakan begini, apapun keadaanmu, hiduplah untuk kebenaran. Setiap saudara dan saya dipakai Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Saudara, sebelum kita lanjut tentang hidup untuk kebenaran, saudara masih ingat bahwa salib itu selalu vertikal dan horizontal. Salib vertikal dan horizontal. Saudara harus pahami ini dulu sebelum engkau dipakai Allah untuk kebenaran Tuhan. Saudara, saya ditaruhkan ini sesuatu yang dalam buat saudara. Inilah arti Jumat Agung. Bagaimana hidupmu diingatkan pada palang Yesus, pada pribadi Yesus yang sudah mati. Dan pribadi Yesus itu, saudara, menyatakan kasihnya dalam hidup kita lewat kayu salib. Supaya saudara dan saya sadar. Bapak Ibu masih ingat apa yang dikatakan Yesus ketika Yesus di atas kayu salib. Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan turun bukan hanya vertikal tapi juga horizontal. Saudara mesti ingat baik-baik hari ini, dengar baik. Ketika firman Tuhan mau jadikan engkau dan saya hidup untuk kebenaran, engkau dan saya hari ini di Jumat Agung, di ibadah Jumat Agung, pada hari ini Pak Bu, tanggal 10 April 2020, Tuhan mau ingatkan kita semua, dengar baik-baik, bahwa engkau harus mengalami kasih yang vertikal, tapi engkau juga harus membagikan kasih yang horizontal. Saudara, ketika engkau dan saya menerima pengampunan Tuhan, itu artinya engkau dan saya harus membagikan pengampunan itu dalam hidup orang lain. Saya akan bacakan sebuah ayat di dalam Matius pasal 6 ayat 14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Matius pasal 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga, apa katanya saudara, akan mengampuni kamu juga. Wow, itu artinya di Jumat Agung ini, ketika engkau mau diampuni dan engkau berkata, Tuhan ini hidupku, aku diampuni karena kasih-Mu. Ternyata saudara, kasih itu tidak hanya vertikal, tapi Tuhan ajar engkau juga harus mengampuni. Saudara, ketika engkau menerima kasih anugerah Tuhan vertikal, engkau juga harus menyatakan pengampunan kepada orang. Tuhan ajar begini, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi berkat dan dipakai untuk hidup dalam kebenaran sebelum dia menyerahkan hidupnya dan mulai mengampuni orang lain dalam hidupnya. Saudara, saya melihat ada banyak orang yang ketika melepaskan pengampunan, ketika orang lain sudah menyakiti dia, wow, Tuhan pakai dahsyat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ketika pelayanan, ada orang-orang yang sulit sekali untuk mengampuni ketika altar call itu terjadi.
Saudara, orang-orang berkata, gak bisa, susah, betapa berat. Sampai seorang berkata, Pak Pendeta gak tahu apa yang saya alami. Susah rasanya Pak Pendeta, saya ngampuni papa saya ngampuni suami saya. Saya bilang, memang gak bisa, berat kita ngampuni orang lain. Tapi kita semua sudah mendapatkan kasih karunia Allah. Inilah yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa lepaskan pengampunan itu. Saudara dengar, kalau hari ini engkau mendapatkan kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan vertikal, engkau juga bisa mendapatkan pengampunan dalam hidup. Memberikan pengampunan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat, salib itu vertikal dan horizontal. Hidup kita akan dipakai untuk kebenaran kalau engkau merasakan kasih Bapa dan kalau engkau bisa mengampuni orang lain. Kalau hari ini engkau berkata, susah rasanya Pak Pendeta, saya mau bilang, stop bilang susah, sebab tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Lepaskan pengampunan buat orang lain. Kalau engkau itu ingat 2 tahun yang lalu, 5 tahun, 10 tahun yang lalu mereka menyakiti. Hari ini dalam ibadah Jumat Agung saya menantang saudara. Berani gak lepasin pengampunan? Ingat, Tuhan sendiri yang telah turun dalam hidupmu. Tuhan sendiri yang berinisiatif dan memutuskan untuk memikul dosamu dan dosaku. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Dan hidup dalam kebenaran dimulai dari mengalami kasih yang vertikal dan mengalami kasih yang horizontal. Kebencian tidak akan membuat kita lebih baik. Tapi pengampunan membuat kita jauh lebih berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu ayat terakhir saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Perhatikan sama-sama Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Bapak Ibu lihat sama-sama. Ternyata orang yang merasakan kasih vertikal dari Allah dan menyatakan pengampunan horizontal kepada orang lain. Saudara lihat. Ternyata hidup saudara akan menjadi senjata-senjata kebenaran yang dahsyat dan luar biasa. Sampai orang akan berkata, bukankah dia dulu orang yang membenci? Bukankah dia dulu gak pernah akur? Bukankah mereka dulu masing-masing mempertahankan egois mereka? Bukankah mereka dulu gak pernah bisa pergi bersama-sama? Saudara, tapi hari ini mereka bisa berakur, mereka bisa akur, mereka bisa berdamai. Saya mau bilang, kehidupan yang didamaikan, dipulihkan Tuhan, itu menjadi senjata kebenaran yang akan membuat orang lain juga dipulihkan. Saudara, satu hal, ketika pengampunan terlepas dalam hidup saudara, saya mau bilang, ada hal yang besar yang kerajaan surga akan lepaskan dalam hidup kita. Dan itu akan mengubahkan banyak orang. Hari ini kemenangan terjadi bukan hanya ketika engkau mengalami kuasa Tuhan, pengampunan Tuhan, tapi kemenangan terjadi ketika engkau melepaskan pengampunan kepada orang lain. Dan saudara mesti ingat, ketika vertikal dan horizontal ini tergenapi, maka Allah sumber segala berkat pasti memberkati hidup kita. Hati yang dipulihkan,
siap untuk menerima kasih anugerah Tuhan. Hati yang dipulihkan seperti kantong anggur yang baru, yang siap menampung anggur yang baru dari Tuhan. Saya berdoa, kami hamba Tuhan berdoa, ada kasih vertikal yang kau alami, tapi ada kasih horizontal yang kau lepaskan dalam pengampunan, sehingga hidup kita hidup yang mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami tahu Tuhan, kami tahu hidup kami sudah ditebus dengan darah-Mu, dengan kasih-Mu. Engkau sendiri mengambil inisiatif untuk turun menebus kami. Dan saudara yang dikasih Tuhan hari ini, kasih itu gak cuma vertikal tapi horizontal. Bapa, ampuni kita kalau kita juga belajar mengampuni orang lain. Dan saudara, artinya tidak ada dendam, tidak ada kepahitan, tidak ada permusuhan, tidak ada sesuatu yang najis di dalam pengampunan. Semuanya terlepas. Dan ketika hatimu baru, maka engkau dipakai Tuhan luar biasa sebagai senjata kebenaran yang akan mengalahkan setiap tipu muslihat iblis, yang akan membuat ada banyak orang-orang diberkati dengan hidup saudara. Ada banyak orang-orang yang akan mengalami pemulihan dari apa yang mereka lihat dalam hidup saudara. Saudara, mungkin kita gak ngomong banyak tentang kehidupanmu hari-hari ini, tapi waktu engkau ngalami kasih Allah dan engkau mulai bagikan kasih Allah, engkau mulai terima orang lain apa ada yang engkau mulai kasih mereka, apa ada yang engkau mulai berkata, aku mengampuni engkau. Saya mau bilang, hidup kita seperti kantong anggur yang baru yang Tuhan pulihkan, dan anggur yang baru Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh tumpahkan tangan kananmu di dadamu masing-masing. Hari ini kau boleh berkata, terima kasih. Yesus sudah mati. Yesus sudah mati bagiku. Tapi kau juga harus berkata, terima kasih. Ada kekuatan yang baru. Pengampunan terlepas. Pengampunan terlepas. Kasih yang horizontal terlepas. Tetap tumpangkan tangan kananmu di dada. Haleluya, haleluya. Rabaya 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 shira la 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 la. Kurabaya rabaya rabaya shira la 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 la. Hadirat-Mu mengalir Tuhan atas setiap kami, rumah demi rumah, mesbah demi mesbah, dalam nama Yesus. Shikiarata kaya rabaya shira la 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 la. Alat yang sederhana yaitu handphone yang sedang disaksikan. Kami percaya kuasa pemulihan Allah sedang terjadi atas mereka semua. Tuhan, inilah perjamuan kudus yang sesungguhnya, yang kami alami, yang kami nikmati hari ini, yaitu kasih yang vertikal, tapi juga kasih yang horizontal, sehingga hati kami menjadi pribadi yang baru. Bapak Ibu tetap tumpangkan tangan. Kalau engkau diingatkan Tuhan hari ini, ada orang-orang yang sudah menyakiti hatimu, Pak, Bu, jangan tunggu tunda, jangan tunggu nanti. Engkau bisa ngomong, aku ampuni, aku ampuni. Dan kau mulai bertindak atas pengampunan. Engkau bisa berdoa buat dia. Tidak lagi ada gap, tidak lagi ada cara. Mulai hari ini bangun sesuatu yang membuat Allah disenangkan. Bukankah
Engkau sudah berkata, aku terima anugerah Tuhan. Engkau alami kasih, engkau alami pengorbanan Yesus. Itu vertikal. Salib itu gak cuma vertikal, salib itu vertikal dan horizontal. Oleh karenanya Tuhan sendiri berkata, aku akan ampuni ketika engkau mengampuni. Itu artinya engkau harus belajar juga melepaskan kasih-Mu. Dan saya percaya hari ini kuasa Allah sedang menjamah engkau. Tidak yang berkata nggak bisa, terlalu gampang Pak Pendeta ngomong. Saya nggak ngomong, Alkitab yang berkata. Dan saudara, setiap orang yang saya tahu belajar taat akan kebenaran, hidupmu akan menjadi senjata kebenaran. Hidupmu akan menjadi senjata kebenaran. Hidupmu akan dipakai Tuhan dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Jesus, Kurabaya Ramaya Syara Takaya Rabaya Syara. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang merindukan pemulihan terjadi dalam hidupmu, tumpangkan kedua tanganmu di dadamu dengan percaya. Tumpangkan kedua tanganmu di dada, karena Kristus mati untuk memulihkan kita. Kristus mati memberi kemenangan dalam hidup kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lihatlah jemaatmu yang menumpangkan tangan di dada. Di dalam nama Yesus, Engkau memberi kemenangan, Engkau memberi pemulihan. Pemulihan di skala bidang, pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan sakit penyakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, agar kami mampu melewati wabah corona dengan pertolongan Tuhan. Tidak ada kehancuran ekonomi, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan. Walaupun wabah ini Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami sakit secara positif, mau DPD maupun ODP Tuhan corona. Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan. Mereka mengalami mujizat-Mu, tidak mengalami kematian. Itu yang menjadi doa sembahyang kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk penyebaran wabah ini Tuhan. Tidak meluas di kota-kota dan di wilayah Indonesia. Dengan cara dan mujizat Tuhan. Selain dari pencegahan yang kita lakukan Tuhan. Berdoa biar Tuhan memproteksi keluarga kami masing-masing. Tuhan memproteksi keluarga besar kami. Tuhan memproteksi jemaat Tuhan, sahabat, komunitas, dibungkus dengan darah Kristus. Sehingga terhindar dari wabah ini ya Tuhan. Berdoa untuk para medis Tuhan, para dokter juru rawat ya Tuhan. Mereka di garda depan Tuhan, lindungi mereka. Kami tidak ingin ada dokter mati kembali karena COVID-19 ini. Kami tidak ingin Tuhan para perawat, para relawan mati karena COVID-19 ini Tuhan. Berdoa untuk dokter Christian, berdoa untuk dokter Yuyun Tuhan, dokter Leli Tuhan, dokter Fani, dokter Dewi, bahkan perawat di Rumah Sakit Siloam Jakarta, Melati Siagian Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan yang lain-lainnya Tuhan lindungi. Tuhan jaga Tuhan. Berdoa kami patahkan niat jahat orang-orang yang memiliki rencana untuk mengambil keuntungan dari wabah ini. Dalam nama Yesus, patahkan Tuhan, hancurkan niat jahat mereka. Berdoa untuk Presiden Jokowi dan wakilnya. Berdoa untuk para menteri kabinet kerja, kabinet maju ya Tuhan. Berdoa untuk gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, kumuh, sampai RT RW. Berikanlah hikmat akal budi dalam mengatasi wabah ini. Khususnya yang ditunjuk presiden untuk menjadi Tuhan pelaksana penanganan corona ini. Tuhan memberkati. Berdoa untuk Indonesia Tuhan. Dalam kendali Tuhan.
yang hanya kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa ini. Damai sejahtera Tuhan Yesus memenuhi Indonesia, bukan menebarkan roh ketakutan, tapi pengharapan dan kekuatan untuk menghadapi wabah ini. Tuhan proteksi Kabupaten Cirebon, Tuhan proteksi Kecamatan Arjowinangun, Tuhan proteksi Desa Jungjang dan sekitarnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang membuka ibadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya tangan Tuhan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah live streaming hari ini, dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Yesus yang siap memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih, terimalah olehmu anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya menyertai dan memberkati engkau mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Kita akan mendengar pengumuman dari Pendeta David Mardianto. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah sudah selesai dan kami umumkan bahwa ibadah Paskah Gereja Bethel Indonesia Arjowinangun tanggal 12 April 2020 kembali akan ditayangkan secara live streaming atau online 2 kali, jam 6.30 pagi dan jam 17.30 sore. Oleh karenanya Bapak Ibu tetap stay at home, jaga kesehatan sampai ketemu pada ibadah Paskah. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan ketik lonceng supaya mendapat notifikasi. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya.